berikut. Yang pertama menjadi acuan kerja bagi yang pertama jumlah pengukuran atau parameter sebanyak 16. Teman-teman tentukan dulu ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Fajrul Dayat. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang evaluasi penyuluh pertanian lagi, teman-teman, yang menyempurnakan yang kemarin juga, menambahkan yang dari kemarin juga. Yang pertama, gimana kabarnya teman-teman? Udah sampai mana belajarnya? Semoga teman-teman sudah paham dan sudah banyak persiapan untuk karena ada juga yang ini ya, sekitaran tanggal 15 teman-teman ya. Jadi tetap semangat ya teman-teman ya. Jadi evaluasi pada kesempatan kali ini saya kombinasiin dari beberapa sumber yang saya ambil. Semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Di sini ada definisinya, yaitu ini definisinya ada di Permenta nomor 91 tahun 2013. Yang pertama ada parameter kinerja, adalah butir-butir kegiatan penyuluhan yang diukur untuk mengetahui nilai yang dicapai oleh penyuluh pertanian, itu parameter kinerja. Yang kedua ada nilai evaluasi mandiri atau NEM, adalah total nilai hasil pengukuran dari seluruh parameter indikator kinerja yang dilakukan oleh penyuluh pertanian. Nah, di sana nanti ada 16 parameter indikator, yang dimana 16 parameter indikator itu teman-teman nilai skalanya 1 sampai 5 sehingga menghasilkan nilai evaluasi mandirinya atau NEM ya. Yang kedua ada nilai prestasi kerja atau NPK, adalah nilai dan kategori prestasi kerja berdasarkan perolehan NEM untuk menunjukkan tingkat keberhasilan yang dicapai oleh penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, NPK ini bukan pupuk ya, bukan NPK. Tapi setelah teman-teman menghitung NEM itu dari 16 indikator dan teman-teman kasih nilai skalanya, teman-teman nanti NEM-nya itu masuk ke rumus nilai prestasi kerja atau NPK, yang dimana rumusnya itu total NEM dibagi dengan 80 dikali 100 gitu ya teman-teman ya. Oke, next. Di Peraturan Menteri Nomor 91 Tahun 2013, di sana ada tujuan pedoman evaluasi kinerja penyuluh pertanian bertujuan sebagai berikut. Yang pertama menjadi acuan kerja bagi pembina di pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang kedua, mengetahui kinerja penyuluh pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga mereka tahu ya sampai di mana kinerja penyuluh pertanian. Yang ketiga, memberikan masukan untuk perbaikan kinerja penyuluh pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Itu dia tujuan pedoman evaluasi kinerja penyuluh pertanian bertujuan sebagai berikut ya. Yang kedua, sasarannya. Sasaran dari evaluasi ini ada dua di situ ya, penyuluh pertanian PNS dan tenaga harian lepas tenaga bantu THLTB penyuluh pertanian yang bertugas di desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat. Yang ketiga ada hasil yang diharapkan. Adapun hasil yang diharapkan yaitu diketahuinya prestasi kerja penyuluh pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan penyelenggaraan penyuluh pertanian. Jadi hasil yang diharapkan itu ya diketahuinya prestasi kerjanya yaitu. Yang keempat ada manfaat. Memudahkan pembina di pusat, provinsi, dan kabupaten kota dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Jadi itu ya, itu ada di Permenta nomor 91 tahun 2013 ya. Yaitu tentang evaluasi penyuluh pertanian. Lanjut. Nah, mekanisme pelaksanaan yang pertama ada indikator penilaian kinerja. Teman-teman sudah lihat di video yang sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Yang pertama ada persiapan penyuluhan pertanian. Di sana ada membuat data potensi wilayah, terus memandu pengawalan penyusunan RTKK. Yang ketiga penyusunan programa. Yang keempat ada membuat RKTPP atau rencana kerja tahunan penyuluh pertanian. Yang kedua ada pelaksanaan penyuluh pertanian, yaitu melaksanakan diseminasi atau penyebaran materi. Yang kedua melaksanakan penerapan metode.
Yang ketiga, peningkatan kapasitas petani terhadap akses informasi pasar, teknologi, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Yang keempat, menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan petani. Yang kelima, menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani atau KEP. Yang ke berapa tuh? 2, 4, 6 ya, meningkatkan produktivitas dibandingkan produktivitas sebelumnya. Selanjutnya ada evaluasi dan pelaporan penyuluh pertanian. Ada dua, yaitu melakukan evaluasi pelaksanaan dan membuat laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian. Oke, itu ada di Permentan nomor 91 tahun 2013 ya teman-teman. Mekanisme pelaksanaan. Yang kedua tadi kan, yang pertama tadi indikator nilai kerja, yang kedua ada waktu dan metode pelaksanaan. Waktu pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan mulai bulan Oktober sampai dengan Desember tahun berjalan. Yang kedua ada metode. Yang A, evaluasi kinerja secara mandiri dilakukan oleh penyuluh pertanian, itu metodenya. Yang kedua ada hasil evaluasi kinerja secara mandiri akan diverifikasi oleh tim evaluasi kinerja secara berjenjang di wilayahnya. Lebih lanjut, tim evaluasi kinerja dalam melaksanakan tugasnya menggunakan metode 2. Yang pertama ada sensus. Data dikumpulkan dari seluruh penyuluh pertanian yang telah melaksanakan evaluasi kinerja mandiri. Yang kedua ada wawancara atau diskusi. Jadi itu ya, melaksanakan itu menggunakan metode sensus dan wawancara. Lanjut, C, standar nilai prestasi kerja NPK. Yang pertama, jumlah pengukuran atau parameter sebanyak 16. Di sini di indikator kinerja penyuluh pertanian yang di sini teman-teman, jumlahnya ada 16. Jumlahnya ada 16 yang dimana teman-teman nanti memberikan nilai skala sampai dengan 5 sesuai dengan data yang teman-teman buat ya. Contohnya di sini, yang pertama ada membuat data potensi wilayah dan agroekosistem yang terdiri atas peta wilayah binaan, peta potensi wilayah binaan, data potensi wilayah binaan, dan RKP rencana kegiatan penyuluhan dalam bentuk jadwal bulanan. Misalnya teman-teman cuma buat RKP atau rencana kegiatan penyuluhan, berarti nilai teman-teman 1. Kalau teman-teman buat A dan D, peta wilayah dan RKP, berarti nilai teman-teman 2. Terus yang misalnya teman-teman buat C sama D, data potensi wilayah binaan dan RKP, berarti nilai teman-teman 3 ya, dan seterusnya teman-teman, tergantung data yang teman-teman punya. Begitu juga dengan indikator-indikator atau parameter-parameter yang lainnya, seperti itu teman-teman. Jadi setelah teman-teman menyiapkan atau menuliskan name teman-teman di skor ini, nanti dijumlahkan skornya dan menghasilkan name nantinya. Skala 1 sudah yang ini tadi ya. Jumlah nilai seluruh pengukuran atau parameter yaitu paling rendah 16. Jumlah pengukuran parameter sama dengan 16 kali 1. Maksudnya begini. Misalnya parameternya kan ada 16 ya. Jumlahnya ada 16. Nah, misalnya teman-teman cuma di sini buatnya D tadi, kan 1 nilainya. Berarti kan itu yang pertama ini berarti teman-teman punya nilai 1. Nah, misalnya semua 16 indikator itu teman-teman nilainya 1, berarti 16 nilai teman-teman, nilai name-nya. Jadi paling tinggi 80, jumlah pengukuran atau parameter 16 kali 5, maksudnya ada 16 parameter. Misalnya nilai teman-teman skor semuanya 5, berarti 5 kali 16 kan 80 ya. Jadi name itu nilai evaluasi mandiri itu paling rendah itu nilai teman-teman 16, paling tinggi adalah 80. Jumlah nilai pengukuran atau parameter yang diperoleh penyuluh pertanian disebut nilai evaluasi mandiri atau NEM, merupakan ukuran prestasi kerja. Nah, NEM itu dihasilkan dari sini teman-teman, 16 kali 1 yang paling rendah tadi, atau 16 kali 5, atau tergantung nilai yang teman-teman dapat atau skor yang di sini. Kalau kalian teman-teman gabung semuanya berapa ya, itu menghasilkan NEM yang dimana nanti dikali dengan angka yang teman-teman dapat. Oke, kita lanjut ya. Standar MPK penyuluh pertanian dinyatakan dalam angka dan sebutan sebagai berikut.
Nah, maksudnya begini teman-teman. Teman-teman tentukan dulu ininya, NPK-nya berapa. Tadi name-nya sudah teman-teman dapat, di mana ada 16 parameter itu teman-teman ukur sehingga menghasilkan nilai total name. Nah, nanti rumusnya adalah NPK sama dengan total name dibagi 80 dikali 100. Ya begitu ya. Nah, contoh seorang penyuluh pertanian dengan total name 60, maka NPK adalah, nah, name ini tadi jangan ditanyakan lagi dapatnya dari mana. Name-nya itu dapat dari 16 parameter dengan skala 1 sampai 5 tadi teman-teman, dan kalian scoring nilainya itu. Itu teman-teman dapat nilai name di situ. Nah, maka NPK-nya adalah 60 per 80 dikali 100 sama dengan 75. Cukup di sini ya, yang ketiga ini. Nilai cukup ini menjadi standar NPK atau nilai prestasi kerja pertanian, dinyatakan dalam angka dan sebutan sebagai berikut ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya, semoga paham semuanya. Terus mekanisme pelaksanaan yang tahapan pengolahan, bagian tahapan pengolahan yang pertama penyuluh pertanian. Hasil evaluasi kinerja secara mandiri yang disajikan dalam formulir 2. Terus nilai yang diperoleh dijumlahkan dan dihitung untuk menentukan nilai prestasi kerja. C. NPK disajikan pada baris atau kolom yang tersedia. Itu untuk yang penyuluh pertanian, yang dimana dia sebagai hasil evaluasi kinerja secara mandirinya. Itu untuk penyuluhannya. Terus yang kedua, untuk tingkatan balai penyuluh kecamatan, pengisian formulir hasil rekapitulasi nilai evaluasi kinerja penyuluh pertanian tingkat BPK atau balai penyuluh kecamatan, yaitu sebagai berikut: melakukan verifikasi kinerja penyuluh pertanian berdasarkan evaluasi kinerja secara mandiri yang dari penyuluh tadi, membuat rekapitulasi dari laporan masing-masing penyuluh pertanian, terus menghitung perolehan NEM dan NPK masing-masing penyuluh pertanian berdasarkan hasil verifikasi, menghitung rata-rata NEM dan menetapkan NPK tingkat BPK atau tingkat balai penyuluh pertanian kecamatannya, menghitung rata-rata setiap parameter evaluasi kinerja tingkat balai penyuluh pertanian kecamatannya. Itu yang untuk BPP-nya ya, penyuluh sudah, balai penyuluhan kecamatan sudah. Ini yang untuk kabupaten atau kota. Saya skip aja ini ya, soalnya untuk kabupaten atau kota yang provinsi kayaknya terlalu jauh ya teman-teman. Saya bahasnya yang penyuluh pertanian dan BPP saja, atau balai penyuluhan kecamatan ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini saya bahas dari sumber Permentan nomor 67 tahun 2016. Yang pertama ada monitoring. Monitoring definisinya adalah dilaksanakan dengan cara membandingkan output kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan. Juga dirumuskan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya hasil yang diharapkan. Itu definisi dari monitoring ya teman-teman. Terus evaluasi. Evaluasi merupakan, ini definisi evaluasi yang saya dapat di Permentan nomor 67 tahun 2016, yaitu merupakan penilaian efektivitas dan efisiensi atas hasil suatu kegiatan melalui pengumpulan dan penganalisisan data dan informasi secara sistematik dengan mengikuti prosedur tertentu dan kaidah ilmu serta diakui keabsahannya. Nah itu Yang kedua, evaluasi dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap rencana serta dampak pelaksanaan kegiatan. Seperti yang teman-teman ketahui, evaluasi perlu dilaksanakan secara teratur, baik itu evaluasi awal atau disebut dengan pre-evaluation, evaluasi proses, ongoing evaluation, evaluasi akhir atau hasil, post atau terminal evaluation. Yang terakhir ada evaluasi dampak atau ex post evaluation. Nah, itu yang ada di Permentan nomor 67 tahun 2016. Yang kedua dari Permentan nomor 3 tahun 2018, evaluasi. Evaluasi penyelenggaraan penyuluh pertanian dilaksanakan untuk mengetahui dan menilai proses, efektivitas, dan efisiensi kinerja, serta dampak penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Evaluasi dilakukan melalui pengumpulan, analisis data, dan informasi secara berkala. Adapun evaluasi meliputi evaluasi awal, proses, akhir, atau hasil dampak, kayak Permentan 67 tahun 2016 tadi ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang ada dibahas tadi, bahwa di sini saya menambahkan definisi-definisi dari Permentan tadi ya. Ada di video sebelumnya juga, tapi di sana nggak ada definisinya. Saya tambah aja di sini ya teman-teman ya. Yang pertama ada evaluasi awal atau pre-evaluation, adalah di tahap ini penilaian sebelum program dilaksanakan
akan dilakukan untuk menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi awal ya, untuk menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan, itu evaluasi awal. Yang kedua ada evaluasi proses atau ongoing evaluation, adalah evaluasi dilakukan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Ini gampang banget ya teman-teman ya, kalau teman-teman menghafal yang ongoing ini ya, kegiatan sedang dilaksanakan. Evaluasi ongoing kan sedang dilaksanakan ya, evaluasi dilaksanakan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Terus evaluasi akhir atau hasil post atau terminal evaluation adalah evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tentang seberapa jauh pencapaian tujuan, baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif. Itu yang evaluasi akhir atau hasil. Evaluasi dampak atau ex post evaluation adalah kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dilakukan setelah beberapa bulan atau tahun kegiatan penyuluhan dilaksanakan. Kalau yang ongoing tadi kegiatan sudah dilaksanakan, kalau evaluasi dampak itu beberapa bulan atau tahun kegiatan penyuluhan dilaksanakan, itu evaluasi dampak ya. Oke, kita lanjut. Ini materinya saya ambil dari modul evaluasi penyuluh pertanian STP Malang tahun 2016 teman-teman ya. Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas, dan dampak kegiatan, proyek, atau program sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematik dan objektif. Adapun tujuan evaluasi penyuluh pertanian yang pertama, untuk menentukan sejauh mana kegiatan penyuluhan pertanian dapat dicapai, yang ditandai dengan perubahan perilaku petani yang menjadi sasaran didik dari kegiatan penyuluhan pertanian. Yang kedua, didapat keterangan-keterangan dari lapangan yang dapat digunakan untuk penyesuaian program penyuluhan pertanian yang sedang berjalan. Yang ketiga, untuk mengukur keefektifan dari metode dan alat bantu yang digunakan dalam melaksanakan penyuluhan pertanian. Yang keempat, untuk mendapatkan data laporan tentang hal-hal yang terjadi di lapangan. Yang kelima, untuk memperoleh landasan bagi program penyuluhan pertanian. Yang keenam, memberikan kepuasan bagi psikologis orang-orang yang terlibat dalam program penyuluh pertanian. Jadi itu ya tujuan dari evaluasi penyuluh pertanian. Selanjutnya masih di modul evaluasi penyuluh pertanian, manfaat penyuluh pertanian itu yang pertama menentukan tingkat perubahan perilaku petani setelah penyuluhan dilaksanakan. Yang kedua, perbaikan program, sarana, prosedur, pengorganisasian petani dan pelaksanaan penyuluh pertanian. Yang ketiga, penyempurnaan kebijakan penyuluhan pertanian. Jadi yang pertama menentukan tingkat perubahan perilaku petani. Tingkat perubahan perilaku petani, seperti yang teman-teman ketahui, tujuan dari penyuluhan teman-teman itu kita bagaimana cara merubah perilaku dari petani. Perilaku itu kan PKS ya, pengetahuan, keterampilan, sama sikap. Nah, jadi tujuan dari kita melakukan penyuluhan itu sebenarnya perubahan perilaku. Yang pertama perubahan perilaku, ini manfaat evaluasi penyuluh pertanian ya. Nah, yang kedua adalah perbaikan program kah, sarana kah, prosedur kah, dan yang ketiga adalah penyempurnaan kebijakan penyuluh pertanian. Selanjutnya, manfaat evaluasi penyuluhan pertanian bermanfaat bagi kegiatan penyuluhan yang sedang berlangsung dan sudah berlangsung. Ini untuk penyuluhan yang sedang berlangsung dan sudah berlangsung. Di antaranya yang pertamanya, untuk mengetahui sampai sejauh mana tujuan dari program yang dapat dicapai. Yang kedua, untuk mencari bukti apakah perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Yang ketiga, untuk mengetahui segala kegiatan yang dihadapi atau dijumpai berkaitan dengan pencapaian tujuan. Yang keempat, untuk mengukur keefektifan dan efisiensi metode atau sistem kerja penyuluhan pertanian yang dijalankan. Jadi itu manfaat evaluasi penyuluh pertanian dengan manfaat evaluasi penyuluh pertanian pada saat sedang berlangsung dan sudah berlangsungnya kegiatan penyuluhan. Selanjutnya adalah jenis-jenis evaluasi yang kemarin ada juga di sini, tapi saya tambahkan jenis-jenisnya lagi ya teman-teman, jadi nggak apa-apa. Yang pertama ada evaluasi penyuluhan pertanian, merupakan alat untuk mengambil keputusan dan menyusun pertimbangan-pertimbangan. Dari hasil evaluasi penyuluhan pertanian dapat diketahui sejauh mana
perubahan perilaku petani, hambatan yang dihadapi petani, efektivitas program penyuluh pertanian, serta seberapa jauh pemahaman masalah dan penyempurnaan kegiatan. Itu yang evaluasi penyuluh pertanian ya, untuk mengetahui sejauh mana perubahan perilaku petani, hambatan yang dihadapi, dan efektivitas program penyuluh pertaniannya. Terus yang kedua, evaluasi program penyuluhan. Ini evaluasi yang dilakukan dimaksudkan untuk melihat kembali apakah suatu program atau kegiatan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang diharapkan. Fokus ke programnya yang ini teman-teman. Dari kegiatan evaluasi tersebut akan diketahui hal-hal yang telah dicapai, apakah suatu program dapat memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil evaluasi itu kemudian diambil keputusan apakah suatu program akan diteruskan atau direvisi atau bahkan diganti sama sekali program tersebut. Yang ketiga ada evaluasi hasil penyuluh pertanian. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwanya penyuluhan pertanian itu kita tujuannya melakukan penyuluhan itu ya perubahan perilaku itu teman-teman. Jadi tujuan penyuluhan pertanian adalah perubahan perilaku petani. Nah, perubahan perilaku ini ada berupa kognitif lah. Indikator atau parameternya itu kognitif, ada efektif, dan psikomotor. Nah, kognitif itu kemampuan mengembangkan intelijensia, pengetahuan, pengertian, penerapan, analisis, sintesis. Sedangkan afektif itu masuk ke sikap, minat, nilai, menanggapi, menilai atau tata nilai, dan menghayati. Sedangkan yang C itu psikomotor, gerak motor, kekuatan, kecepatan, kecermatan, ketepatan, ketahanan, dan keharmonisan. Nah itu, jadi evaluasi penyuluh pertanian adalah mengevaluasi sampai seberapa jauh tingkat pencapaian tujuan berupa perubahan perilaku petani, dan itu bisa dilihat dari ketiga parameter tersebut, dari kognitif, dari afektif, dari psikomotornya itu teman-teman. Evaluasi metode yaitu evaluasi semua kegiatan penyuluhan pertanian yang dilakukan penyuluh pertanian dalam rangka mencapai perubahan perilaku sasaran. Jadi evaluasi metode itu semua kegiatan penyuluhan yang dilakukan penyuluh dalam rangka mencapai perubahan perilaku sasaran. Evaluasi semua kegiatan penyuluhannya. Oke, kita lanjut. Ada evaluasi sarana prasarana, yang dimana evaluasi sarana prasarana pada dasarnya mengevaluasi kesiapan perangkat sarana prasarana yang menunjang kegiatan penyuluhan. Yang selanjutnya ada evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian dan evaluasi dampak penyuluhan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian merupakan proses yang sistematis sebagai upaya penilaian atas suatu kegiatan oleh evaluator melalui pengumpulan dan analisis informasi secara sistematik mengenai perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan dampak kegiatan penyuluh pertanian. Hasil evaluasi ini untuk dinilai relevansi, efektivitas, atau efisiensi pencapaian atau hasil suatu kegiatan. Untuk selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pada perencanaan dan pengembangan kegiatan selanjutnya. Evaluasi pelaksanaan atau evaluasi proses atau ongoing evaluation ini dilaksanakan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Fokus utama evaluasi ini menyangkut proses pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tingkat efisien dan efektivitas pelaksanaan, kemungkinan keberhasilan kegiatan, sejauh mana hasil yang diperoleh dapat memberi sumbangan kepada tujuan pembangunan, tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya ada tindakan lain yang diperlukan sebagai pelengkap kegiatan yang telah direncanakan. Terus ada lagi evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini evaluasi terhadap kegiatan sebelum program dilaksanakan. Sedangkan evaluasi intern itu evaluasi yang mana pengambilan inisiatif dan pelaksanaan evaluasi adalah orang-orang yang terlibat langsung dengan program, maksudnya evaluasi intern gitu ya. Terus yang ketiga evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui hasil yang berupa perubahan perilaku setelah program. Jadi itu ya teman-teman. Terus kayak kemarin juga ada alat pengukur instrumen evaluasi.
Yang kemarin sudah ya, stops ya, sahih, terandal, objektivitas, praktis, dan sederhana. Dan kita tambah 2, ekonomis dan proporsional. Yang sahih bila alat ukur yang digunakan sesuai dengan objek yang hendak diukur. Terandal adalah alat ukur dapat digunakan orang lain dan memperoleh hasil yang sama. Objektivitas, alat ukur harus objektif, konkret, jelas, hanya memiliki satu interpretasi untuk menganalisis. Praktis, mudah digunakan, efektif untuk bahan pengukuran, dan bersifat efektif untuk menganalisis. Sederhana, tidak terlalu rumit atau kompleks sehingga mudah dimengerti. Ekonomis, alat ukur yang digunakan perlu dipertimbangkan aspek kemudahan dan hematnya dari segi waktu singkat, biaya murah, serta tenaga sedikit. Proporsional, alat ukur berupa tes kuesioner hendaknya proporsional isinya menurut tingkat kemudahan dan kesulitan soal. Teman-teman, jadi itu alat pengukur atau instrumen evaluasi. Jadi terima kasih teman-teman. Ini tambahan dari evaluasi yang kemarin. Saya juga rasa kemarin masih ada yang kurang, jadi saya tambahkan yang di sini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat teman-teman. Jadi mohon maaf kalau saya buat videonya agak telat-telat karena PPL kalau akhir tahun itu sibuk dengan RDKK pupuk bersubsidi teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman saya doakan juga agar bisa lulus jadi penyuluh, sehingga bisa melaksanakan tugas sebagai penyuluh juga, biar sama-sama merasakan. Semoga bermanfaat video ini, share ke teman-teman yang lainnya. Kalau dirasa bermanfaat, klik subscribe teman-teman, tetap support channel ini, dan semoga teman-teman lulus dan tetap sehat juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.